Tahu nggak sih, orang yang punya mental yang lemah cenderung tidak lebih sukses dibanding orang yang mentalnya kuat. Apa sih ciri-ciri orang yang mentalnya lemah dan gimana caranya teman-teman bisa menghindarinya? Gimana caranya teman-teman bisa sangat pede, bermental baja, dan bisa meraih kesuksesan? Saya William, saya sehari-hari kerja di salah satu e-commerce dan saya lagi bikin startup juga dan lagi bikin konten. Saya pengen share di sini salah satu pengalaman saya tentang stigma mental lemah dan gimana caranya kita bisa overcome itu. Kalau misalnya teman-teman baru di channel ini, bisa nonton sampai habis, dan kalau suka banget bisa klik subscribe. Ada 5 tanda mental lemah yang saya pengen bahas di video ini. Yang pertama adalah kesulitan mengambil keputusan. Biasanya orang yang indecisif atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan cenderung mengambil keputusan yang salah, karena biasanya nanti ujungnya mengambil keputusan karena terburu-buru. Oke, pengambil keputusan itu biasanya punya framework. Misalnya kita mau pakai pros and cons, atau misalnya kita mau pakai prioritization gitu, mana yang prioritas sama kita, mana yang enggak gitu. Tapi buat orang yang kesulitan buat mengambil keputusan dan jadinya mengambil keputusan secara tidak koheren, tidak lengkap, jadinya akan mengambil keputusan yang lemah juga, yang berakibat itu menjadi habit buat teman-teman sulit mengambil kesuksesan. Misalnya teman-teman kerja dan teman-teman punya pilihan buat stay di company yang sekarang atau pindah ke company yang lain. Kalau misalnya teman-teman indecisif dan tidak mengambil keputusan itu adalah keputusan juga. Mengambil keputusan itu juga adalah keputusan. Bukan berarti kita selalu mengambil semua kesempatan yang ada, tapi sebaiknya adalah orang yang bermental bagus, sehat, itu dia akan berpikir apa keuntungan dan kelebihan dari sebuah keputusan dan baru dia mengambil keputusan. Jangan jadi orang yang bingung terus menunggu ngambil keputusan dan jadinya nggak ngambil keputusan apapun atau terdorong mengambil keputusan karena terburu-buru. Itu malah jadi bahaya banget. Yang kedua, tanda mental kedua adalah meragukan diri sendiri terus-menerus atau merendahkan diri sendiri terus-menerus. Kadang ini saya juga ngalamin, jadi saya bisa mungkin ngerasa relate sama teman-teman yang kayak gini. Kadang kita ngerasa kita nggak pantas buat dapetin suatu hal, makanya kita nggak coba. Atau misalnya kita rasa kita kecil dan kita jadinya ngerasa ya udahlah, porsi gue segini aja. Porsi itu kayaknya buat orang yang lebih pinter dari gue, lebih canggih dari gue, dari lebih mampu dari gue misalnya gitu. Ini tuh sebenarnya habit yang netral, dalam artian dia bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau jadi positif itu dia bakal jadi self reflection, dalam artian kita selalu diingatkan nih kalau kita bukan orang yang paling pinter lah gitu, kita oh mungkin gue harus mawas diri lah gitu. Tapi buat orang yang terus menerus kayak gini jadinya negatif, dalam artian dia selalu merendahkan diri sendiri dan jadinya nggak berani ngambil kesempatan gitu, dan susah banget buat ngilangin belief system kita kalau kita percaya kita tuh nggak cukup, nggak pantas gitu. Ini bikin kita ngerasa kita nggak pede gitu, dan karena dilakukan terus menerus teman-teman jadi ngerasa itu adalah sebuah kebenaran, padahal belum tentu gitu. Kalau teman-teman ada yang kayak gini, saran saya adalah teman-teman minta bantuan ke teman lain, atau misalnya ke orang yang lebih expert, lebih profesional di misalnya psikolog atau psikiater untuk berusaha reframe cara berpikirnya. Atau kalau misalnya teman-teman prefer yang self-help gitu, kalau saya sendiri lumayan kebantu dengan membaca buku-buku tentang stoik. Jadi ada satu konsep namanya dikotomi kendali. Kalau kita lagi overthink terus kayak ngerasa kayaknya bukan ya gue segala macam gitu, gue nggak pantas, gue nggak ini, gue nggak itu, kita tinggal balik ke dikotomi kendali, di mana ada hal yang kita bisa kendalikan, ada hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Kalau kita udah mulai overthink, kadang-kadang kita mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan dan kita berusaha mengendalikan itu, tapi jadinya nggak pede, nggak bisa lah kayaknya gitu. Instead, kita bisa fokus ke hal yang kita bisa kendalikan, yaitu reaksi kita, emosi kita, cara kita menanggapi dan sebagainya, yang sebenarnya sangat berada dalam kendali kita gitu. Itu ngebantu buat saya, mungkin ngebantu juga buat teman-teman, tapi teman-teman bisa cari bantuan lainnya juga, atau misalnya tulis di kolom komentar apa approach yang cocok buat teman-teman. Salah satu tanda mental yang lemah menurut saya adalah emosi yang terlalu bergejolak, naik turunnya berlebihan, mood swing, zaman sekarang bilangnya, mood swing banget nih.
Ini tuh bisa membuat teman-teman berpotensi lebih tidak sukses karena mood swing tuh sangat menguras energi. Jadi kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah dan sebagainya. Dan bayangin teman-teman bakal berhadapan dengan stres terus-menerus karena mungkin diri sendirinya juga bingung, kenapa gue kayak gini ya? Orang lain yang berhadapan juga bingung, oh kenapa kayak gini ya? Gitu. Jadi kayak banyak beban mental yang perlu di-maintain gitu. Buat saya di sini salah satu yang ngebantu itu konsep stoicism juga, dikotomi kendali. Jadi mana yang kita bisa kendaliin, mana yang kita nggak bisa kendaliin. Hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin itu kita berusaha redam supaya kita tahu kita nggak usah berlebihan gitu dalam menanggapi sesuatu. Contoh misalnya dalam kehidupan dewasa, ini sesuatu yang saya masih pelajari juga. Kita masih dapat kritik. Dapat kritik itu selalu nggak enak. Mau kritik yang membangun, mau kritik yang nggak membangun. Kadang-kadang saya suka ngerasa kayak orang sensi sama gue ya gitu. Tapi kalau misalnya kita membiarkan emosi kita yang menguasai kita bakal selalu marah kalau orang kritik kita. Jadinya kita nggak tahu kita bisa berkembang kemana gitu. Dan kita nggak bisa improve diri sendiri. Kadang yang kita butuhkan adalah berpikir secara tenang dan lihat sisi baiknya, sisi objektifnya. Kalau orang lagi mengkritik kita, mungkin ada sesuatu di balik itu. Kenapa dia meluangkan waktu buat ngasih kritik? Apa sih yang bisa diambil dari sana gitu? Kalau kita terlalu dari emosi, jadinya malah capek sendiri gitu. Dan jadinya kita jadi orang yang nggak stabil. Susah banget kerjasama sama orang yang nggak stabil. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa sadar kalau misalnya teman-teman punya karakteristik kayak gini, orang lain tuh lumayan susah buat bekerja sama orang yang nggak stabil. Kita aja kurang suka bekerja sama orang yang nggak stabil. Jadi bayangin kalau kita yang nggak stabil, orang lain gimana gitu. Nomor 4, ini lumayan tricky. Jadi salah satu ciri-ciri mental lemah adalah nggak punya manajemen stres yang baik. Manajemen stres itu artinya kalau kita lagi stres, kita tahu cara buat kita menjadi tidak stres lagi dengan cara yang sehat dan sustainable. Dalam artian ada orang yang bikin dirinya nggak stres dengan cara yang destruktif. Misalnya kayak minum atau misalnya kayak entertainment yang enggak gitu. Teman-teman bisa menilai. Kalau saya sendiri, saya suka menilai orang dari cara dia mengatasi stres. Karena itu biasanya kelihatan seseorang tuh kayak gimana aslinya. Kalau saya sendiri, cara saya mengatasi stres tuh introvert banget sih. Tidur, kadang-kadang kalau lagi deg-degan dan kepalanya sakit banget tuh meditasi. Kalau lagi stres banget parah, sakit sih jadinya. Jadi emang perlu istirahat dan nggak pengen ketemu orang gitu. Tapi abis itu udah gitu, kayak beberapa hari sama diri sendiri terus udah recharge. Ada orang-orang yang pengen olahraga gitu, perlu keluarin energinya keluar. Ada yang mungkin entertainment, nonton atau kayak ngelakuin aktivitas lain gitu. Teman-teman perlu tahu apa cara buat teman-teman ngatasin stres. Itu penting banget karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu caranya, bakal looping gitu, kayak udah stres terus karena efek dari stresnya bikin stres lagi, malah bikin lebih stres lagi, impactnya jadi kayak muter aja nggak beres-beres gitu. Jadi harus punya satu cara buat di break, stop. Tanda mental lemah kelima adalah kurang persisten atau mungkin bisa diartikan dengan jumpy, suka pindah-pindah gitu, kegiatan pindah-pindah atau misalnya kurang konsisten sebagainya. Konsistensi itu salah satu yang dibutuhkan buat menjadi sukses dalam banyak hal karena nggak semua hal tuh instan. Sayangnya banyak orang menganggap atau mungkin terbiasa dengan hal-hal yang instan. Jadi kalau misalnya ketemu sebuah kesulitan langsung main kabur. Ini tuh salah satu cara berpikir yang lumayan destruktif karena kalau kita nggak pengen menghadapi kesulitan, hidup kita malah lebih sulit biasanya. Kalau saya lagi demot banget, gak pengen ngelakuin hal apapun lah masalahnya, badan saya mau jadi gak enak gitu. Jadi saya kayak ngerasa dunia saya negatif banget, gak ada yang mau nolongin saya, terus kayak looping aja gitu, jadi destruktif ke diri sendiri gitu. Salah satu ciri lain adalah gak biasa menghadapi penolakan. Terus kayak gue ditolak nih, yaudah gue gak mau lagi lah coba. Ini tuh terjadi misalnya kalau teman-teman lagi apply kerjaan, atau misalnya teman-teman lagi nyari klien, atau misalnya teman-teman kayak ngajuin sesuatu terus ditolak gitu. Ditolak tuh hal yang sangat wajar sih, tapi kita bisa belajar dari sana. Intinya harus belajar dari sana, dan persisten itu sangat dibutuhin. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang persisten, biasanya saran saya adalah coba cari hobi yang membutuhkan sebuah persistensi dan jangan cari shortcut. Misalnya kayak let's say nge-gym tuh butuh persistensi karena butuh datang tiap hari gitu. Jadi cari rutinitas yang butuh datang tiap hari yang membutuhkan teman-teman persistence. Atau misalnya kayak belajar sebuah skill baru terus kayak dedikasikan berapa menit atau berapa jam setiap hari buat belajar hal itu. Persistence itu perlu banget sih, karena ini ilmu yang bakal kepakai sampai teman-teman tua pasti. Jadi itu 5 tanda mental lemah
Di sini video ini bukan berarti kayak saya bilang oh lu lemah sebagainya, enggak. Tahap pertama buat kita tumbuh itu adalah menerima kalau kita memang punya kelemahan, menerima kalau memang kita punya ego, kita bisa marah, dan coba improve dari sana. Kalau saya biasanya gitu sih, reaksi saya selalu kalau dikritik sama orang kayak marah dulu, sebel, tergantung seberapa sebel levelnya. Kalau semakin sebel semakin lama, bisa kayak seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, tapi sebel banget sama orang nih. Tapi lama-lama kayak mungkin ada benernya, mulai fase menerima, terus kayak baru improve. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin tersinggung, mudah-mudahan 1 minggu ke depan udah mulai terima gitu. Dan itu bukan soal seberapa parah teman-teman dalam punya mental yang lemah, tapi kayak seberapa cepat teman-teman bisa sadar dan memperbaiki hal itu. Itu yang lebih penting. Karena semua orang punya tantangan masing-masing sih. Saya punya tantangan yang buat saya sendiri kayak berat, atau yang buat orang lain mungkin biasa aja gitu. Jadi kayak kita nggak bisa compare satu sama lain lah. Cuman mudah-mudahan ini bisa ngebantu buat teman-teman punya gambaran atau kayak punya teman sharing. Jadi saya sharing dari sisi saya ke teman-teman. Gitu. Kalau misalnya suka dan video ini dan nganggap bermanfaat, tolong subscribe. Saya lagi ngejar subscriber saya supaya bisa 100.000. Masih jauh banget. Kalau saya teman-teman punya pengalaman atau misalnya punya pertanyaan, bisa masukin di kolom komentar. Saya bakal coba balas satu persatu. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.